Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya, Maybe. Saya diundang oleh channelnya Mayong, channel kuliner tengah malam. Dan kuliner tengah malam itu beberapa hari terakhir ini nggak aktif. Itu karena ternyata si Mayong ini, bintang channel ini mengalami positif COVID-19 meskipun tanpa gejala ya Yong ya? Tanpa gejala sama sekali, Mas. Jadi untuk sementara beberapa waktu yang lalu Mayong tidak aktif, walaupun dia beberapa waktu sebelumnya memang sudah kurang aktif karena dia sibuk kerja ya. Iya, benar Mas. Mayong sibuk kerja di produksi program televisi. Iya. Dan di sini Mayong ditemani oleh Pimpin. Oh iya, ada Pimpin. Partnernya Mayong di tempat kerja. Pimpin mengalami positif COVID juga. Gara-gara Mayong. Gara-gara Mayong. Tidak tahu, jangan begitu ya. Jadi Pimpin ini juga sama Mayong, dua-duanya mengalami positif COVID-19, menderita COVID-19 dan kemudian diisolasi di Wisma Atlet Kemayoran. Oke, sebelumnya saya mau nanya ke Mayong, gimana ceritanya Yong waktu pertama kali kamu kena itu dari mana? Nggak usah disebut namanya, nggak apa-apa, tular aja. Tapi dari mana? Terus kemudian mengapa bisa kena? Kira-kira gimana? Gitu. Pada awalnya sih pertama kali kita bisa tes swab ya, Pin. Iya. Itu karena kita habis komunikasi sama orang yang kontak langsung dengan OTG juga, Mas. Nah, itu tuh rekan kerja, Mas. Jadi kita tuh kontakan karena memang kan kita interaksi kerja ya. Makanya kita kenanya di situ sih. Jadinya awalnya kita dikabarin kalau misalnya si orang ini, teman kita ini tuh ternyata positif, Mas. Nah, biasanya kalau di kantor kan kita kan langsung di tracing tuh orang-orang yang habis bertemu sama atau interaksi sama yang orang-orang yang positif tuh siapa aja selama seminggu ke belakang tuh, Mas. Nah, nama kita kena tracingan karena kita habis interaksi sama dia beberapa hari sebelumnya itu. Nah, akhirnya kita di swab ya, Bim. Ya kan? Iya. Di swab karena kita beberapa orang tuh di swab. Dan ternyata hasilnya pun kita positif. Padahal kita kaget juga sih awalnya tuh, kayak soalnya kita sama sekali nggak ada gejala kan. Nggak ada gejala, pertama batuk pilek pun nggak ada, Mas, sama sekali. Demam-demam pun nggak ada. Dan badan pegal-pegal juga enggak. Kita tuh masih kerja, maksudnya sebelum tes itu kita masih kerja biasa gitu, aktivitas seperti biasa. Dan sehari sebelum swab pun kita rapid dan hasilnya non reaktif. Dan tiba-tiba dikabarin kita hasilnya positif sih habis swab PCR itu. Lumayan kaget sih, Mas. Soalnya kita kan benar-benar gak ada gejala apa-apa nih. Dan gak kepikiran juga kita bakalan mengidap positif COVID. Itu tuh kita masih rada kaget sih. Kenapa? Nggak nyangka. Gak nyangka, Mas, gak nyangka. Jangan kita teman-teman yang sekitar kita aja juga gak nyangka sih sama kita yang kok lu sehat-sehat aja gitu. Bisa hasilnya tuh positif kayak gini gitu, Mas. Awalnya sih gitu, Mas, gara-gara interaksi dengan orang yang OTG juga. Jadi kamu sama Pimpin itu kena dari orang yang sama? Kita iya, menurut tracingan seperti itu. Tapi kan kembali lagi kita nggak tahu sebenarnya kita tuh kena di mana, tepatnya gimana. Tapi gitu. selama kamu kerja itu menjalani protokol kesehatan? Kita menjalani protokol kesehatan, mungkin kurang ketat kali ya protokol kita, kayak ya masker masih satu yang kain gitu kan mungkin. Terus masih suka lepas cepet masker kayak kalau lagi makan gitu, mungkin makan bareng gitu kan. Kita masih ada makan bareng mungkin ya di pantry walaupun berjarak gitu. Ya masih belum terlalu aware sih mungkin ya kita ya salahnya. Pada saat kamu kena tuh rasanya gimana tuh? Kaget gak sih? Takut atau gimana tuh? Lebih ke kaget kalau saya sih, Mas. Tapi kaget karena kita kan selama ini sehat-sehat aja Nah, kan. lebih mikir ke
sebenarnya alhamdulillah juga sih, maksudnya kita jadi malah ketahuan kalau kita tuh sebenarnya positif. Soalnya kan kalau misalnya kita pada hari itu nggak tes, mungkin kita masih beraktivitas seperti biasa, Mas. Masih masuk kerja mungkin, masih pulang ke rumah, bertemu orang gitu. ketemu sama orang tua. Gitu sih, malah takutnya seperti itu. Mungkin kan ke kita gejalanya seperti ini. Mungkin karena imun kita. Cuma kan ke orang lain belum tentu sama. Kalau misalnya kita nularin ke orang, belum tentu tubuh orang nerimanya sama kayak kita kan gejala-gejalanya mungkin, atau bisa lebih parah atau apa. Sebenarnya ada bersyukurnya juga sih, Mas. Kayak ternyata tuh kita tes kemarin. Bersyukur sih, Mas. Bersyukur di segala kondisi adalah kunci. Orang tua, keluarga gimana? Kalau orang tua gimana, Pim? Dari lu gimana, Pim? Kalau orang tua lu? Kalau orang tua sih kaget sih ya, Mas, ya pertama. Soalnya kan kita juga masih pulang, masih bercanda-canda bareng, kadang masih makan bareng. Tapi ya paling ya solusinya ya pas ketahuan kita positif langsung di swab aja satu keluarga jadinya. Pada negatif semua tuh. Untungnya pada negatif sih, Mas. Kalau keluarga sih gimana ya, Mas? Maksudnya namanya orang tua gitu, Mas, dan minim sama informasi tentang minim informasi tentang COVID. Jadinya kayak kalau dengar orang positif, ya udah lu positif corona gitu loh. Lu orang semua pasti udah takut gitu, orang tua tuh, keluarga. Lu jangan pulang ke rumah atau gimana, takut nularin yang lain. Padahal kan kita positif juga ada poin CT-nya juga kan, yang keterangan bahwa virusnya ini masih aktif atau enggak dalam tubuh kita. Tapi pertama-tama kita mau ini dulu ya, kalau misalnya kita tuh sebenarnya bukan ahli. Iya, cuman ini kita berbicara hanya dari pengalaman kita, iya. Pengalaman yang kita ini sih, pengalaman yang kita jalanin ya. Iya. Nah, informasi-informasi yang kita dapat selama kita positif ya, gitu sih. Jadi poin CT ini sih yang harus dijelasin sih, Mas. Poin CT CT. Ya. Jadi kalau misalnya ini tuh, kalau kita positif, kita tuh nanti ada juga dibarengi keterangan poin CT ini. Nah, poin CT ini yang mungkin banyak orang di luar sana itu nggak tahu, Mas. Kita aja baru tahu pada saat kita positif. Iya. Baru tahu tentang poin CT ini. Nggak banyak orang tahu yang tentang poin CT ini. Dan nilai poin CT-mu berapa? Nah, nilai poin CT saya itu 38. Pimpin? Si Pimpin 38 juga. Nah, Artinya? apa ya? Artinya gimana tuh? Nah, artinya gini. Kalau misal kita mau jelasin poin CT ini, poin CT itu ada 1 sampai 40 ya, Pim? Iya. Jadi Poinnya tuh ada 1 sampai 40. Semakin rendah CT-nya itu virus yang di dalam tubuh kita itu semakin banyak, Mas. Jadi yang apa sih namanya? Masih aktif gitu. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya si poin CT itu di atas 40, itu sudah dinyatakan negatif. Nah, Pimpin sama Mayong di bawah 40 kan ya? kita 38. Kita cuma butuh 2 angka lagi buat dinyatakan negatif. Jadi semakin rendah itu virus yang ada di dalam tubuh kita itu menandakan bahwa virus di dalam tubuh kita itu masih aktif, masih sangat aktif. Itu tuh seperti mungkin poinnya 14, 11-an ya. Itu tuh virus masih aktif, karena semakin rendah poinnya itu semakin masih aktif tuh virusnya. Nah, kita 38 dengan kekurangan 2 angka sampai harus dinyatakan negatif itu sebenarnya kita, virus yang ada dalam tubuh kita katanya sudah mati. Kita nggak bisa nularin ke orang. Nah, itu informasi yang kita dapat dari tenaga medis ya selama kita COVID. Jadi itu di CT itu ada range-nya. Tolak ukur. Dari poin 1 sampai 30 itu resiko menularnya itu sangat besar. tinggi, Mas. Dari 30 sampai 35 itu fase di mana pemulihan bisa aja dia turun lagi di bawah 30 atau sembuh sekalian gitu, naik ke 40.
Nah, dari 35 sampai 40 itu di fase yang namanya virus ini udah nggak lagi berkembang, jadi tinggal bangkai-bangkainya doang, tinggal apa ya namanya, proses pembersihan recovery lah Pak. gitu. Itu udah nggak nular tuh. Udah nggak ada penularan sama sekali kalau di 35 sampai 40. Nah, pada dasarnya kan selama kita positif ini, kita isolasi mandiri, kita konsumsi vitamin, kita konsumsi makanan-makanan bergizi itu. Nah, untuk mainin city point-nya ini, untuk naikin city point-nya ini, untuk berlomba-lomba jadi nyentuh angka 40. Semakin kita besar city-nya, semakin sembuh kita ya. Iya. Nah, nanti kebanyakan yang city-city-nya rendah itu pada saat isolasi dia swab lagi, ngecek lagi city-nya, dilihat tuh city-nya berapa, udah sampai 40 apa belum. Kalau misalnya udah sampai 40 itu dinyatakan negatif kan. Nah, dengan seluruh apa ya, maksudnya hal tentang city point ini, tapi orang-orang di luar sana nggak ada yang tahu tentang city point ini. Padahal faktor paling penting menurut gue di saat lu positif corona yaitu city point. Sedangkan ya itu dia, orang rumah gak bakalan persetan sama yang namanya city point. Lu positif ya positif gitu kan. Keluarga semuanya, mungkin tetangga kan ngelihat misalnya tahu kita positif. Nah, mereka nggak tahu tentang city point ini. Jadi ya lu positif ya positif. Sedangkan kayak gue sama Pim city point 38 itu sebenarnya udah nggak bisa nularin ke orang. Kita tuh cuma tinggal tahap recovery-nya aja. Virusnya itu udah jadi bangkai dalam tubuh kita, udah nggak aktif gitu loh. Jadi sebenarnya city point sih harus dijelasin dan semua orang tuh harus tahu tentang city point menurut gue sih. Gitu sih Mas. Oke. Jadi city point itu singkatan dari cycle threshold value. Jadi pada saat kamu begitu positif, kamu mengalami sedikit terkejut, mungkin agak kalut gitu. Nah, terus habis itu apa yang kamu lakukan? Pertama pasti ngabarin orang tua ya. Ngabarin orang tua, terus selanjutnya kita nyari tahu gimana caranya untuk kita isolasi sih. Maksudnya di mananya? Apakah di rumah isolasi mandiri? Karena pilihannya kan banyak Mas sebenarnya. Kalau misalnya kita positif itu ada beberapa pilihan, jadi nggak usah bingung. Ada mungkin yang pertama isolasi mandiri di rumah, atau mungkin kalian anak kosan ya, di kosan atau di mana yang kalian merawat diri sendiri. Di hotel ya. Nah, selanjutnya juga ada di hotel. Di hotel pun nggak cuman lo di hotel nginep aja gitu. Cuman biasanya ada yang berikut paket makanan nggak sih? Ada. Ya kan? Makanan yang bergizi gitu. Nah, pilihan selanjutnya ada juga rumah sakit. Rumah sakit ada yang kita bayar sendiri. Tapi yang hotel tadi kita bayar sendiri ya kalau misalnya ini. Terus kalau di rumah sakit ini ada pilihan juga, ada yang bayar sendiri, ada yang rujukan kan? Iya. Ada yang rujukan ini gratis. Cuman untuk rumah sakit sih penuh ya, pasti penuh. Rumah sakit yang rujukan ya pasti penuh, kita ngantri. Sedangkan kalau misalnya posisinya, kalau misalnya kita udah positif gitu, udah nggak bisa nunggu-nunggu lagi cuy, ya kan. Selanjutnya ada Wisma Atlet. Wisma Atlet nih yang center yang memutuskan di Wisma Atlet. Jadi kita dicariin solusi, ini mau kemana nih, kita ditanya dari kantor mau mandiri di rumah atau ya udah ke Wisma Atlet aja. Nanti kita cari cara jalannya buat kesana gimana, katanya gitu. Terus makanya kita akhirnya memutuskan untuk Wisma Atlet karena di rumah itu tidak memungkinkan kan menurut kita. Selain takut, walaupun kita maksudnya udah dibilangin kalau ini tuh kita tuh gak bakal bisa nularin ke orang lain, tapi yang namanya kesempatan buat ngedrop lagi ya, ada sih. Dan takutnya juga masih ada kemungkinan mungkin ya menularkan ke anggota keluarga gitu kan. Dan kalau di rumah kan juga iya ada orang tua, ada adik-adik ya kan. Jadi ya kita memutuskan untuk ke Wisma Atlet. Untuk prosedurnya kita dari Satgas ya? Iya. Dari Satgas kita dibantu untuk apa sih namanya? Lupa lagi. Apa? Dari Satgas kita tuh kayak dikasih informasi untuk ini gimana sih caranya buat masuk ke sana, ada call centernya.
Terus ternyata masuk sana setelah kita telepon call centernya itu caranya gampang, cuma kita dapat rekomendasi buat masuk situ itu dari siapa, terus dokternya juga namanya siapa, lalu aduh apa lagi tuh Apa? aduh lupa. Enggak, jadi intinya gini sih, kita dibantu oleh Satgas untuk kita masuk ke Wisma. Nah, kalau misalnya ini tuh kita Satgas itu kan berbeda-beda setiap wilayah. Kita kan karena kena di kantor, jadi di kantor, mungkin setiap kantor sekarang ada Satgas-Satgasnya nggak sih untuk Ada. COVID ini ya kan ya? Ada. Nah, kita dibantu oleh Satgas kantor. Mungkin kalau misalnya ada yang kena di rumah atau gimana, atau di luar dari kantor, biasanya juga ada Satgas dari Kelurahan, daerah, iya. daerah kelurahan atau kecamatan ya mungkin ya? Kelurahan sih. Oh, kelurahan ya? Uh-uh. Kelurahan. Jadi biasanya kita konfirmasinya itu ke puskesmas kalau kita di rumah ya. Puskesmas, lalu nanti kita disambungkan lagi ke Satgas tiap daerah rumah kita itu. Nah, karena kita kena di kantor, jadi kita dibantu oleh Satgas di kantor. Kita dibantu sampai masuk Wisma Atlet sih ya. Iya, alhamdulillah sih. Jadi Kalau mudah dari- buat masuk ke sana. Jadi benar-benar kita tinggal datang, kita ngisi data segala macam, kita tuh dari mana, dari kantor mana, kita kenanya apa, kita di awal-awal masuk tuh iya sih, kita ditanya-tanya seperti itu ya Bim. Kapan terakhir swabnya? Gitu sih. Di Di swab lagi nggak sampai di sana? Datang itu kita nggak di swab lagi mas, Langsung ya? langsung kita masuk kan. Mungkin kalau prosedurnya masuk udah di Wisma Atletnya nih, kita datang, kita mungkin awal-awal tuh ditanya ada gejala nggak. Itu pertama, karena di Wisma Atlet itu di ini mas, di apa, dipisah-pisah juga antara orang yang bergejala dengan yang OTG. Itu ada tower-towernya sendiri. Nah, kalau OTG itu ada di tower 5 Wisma Atlet Kemayoran. Kalau misalnya yang bergejala itu di tower 6 dan 7. Nah, itu makanya kita ditanyain bergejala apa enggak. Semua ditanya itu ada penyakit bawaan atau tidak. Nah, ini dua yang nantinya bakal nempatin kita ada di tower berapa. Itu sih. Terus untuk cek-cek kesehatannya kita tensi ya. Iya, Kita ditensi. aja. Ditensi aja itu doang. Kalau buat kesehatannya. Itu satu kamar, dapat satu kamar ya? Nah, kalau misalnya kamarnya itu di Wisma Atlet itu modelnya kayak unit apartemen mas. Unit apartemen Isi yang berapa itu? satu unit itu ada 2 kamar. Yang satu yang kamar utama dan satu lagi kamar yang kecil. Nah, kamar yang kecil itu isinya satu tempat tidur, single bed. Yang kamar utamanya itu twin bed, 2 tempat tidur, tapi pisah gitu. Nah, jadi total dalam satu unit itu, dalam satu unit di Wisma Atlet ada 3 orang. Diisi 3 orang. Dengan kamar mandi 1, ada ruang tamu. Tapi kamarnya sendiri-sendiri? Oh enggak, yang satu berdua, yang satu sendiri. Oh, ada yang berdua? Ada yang berdua. Ada. Itu laki sama laki atau cowok sama? Kalau misal untuk itunya dalam satu unit itu laki semua, dipisah, laki-laki, perempuan. Cuman untuk bagian lantainya itu campur, Campur. cewek cowok. Nah, pada saat di situ apa yang dalam pikiran kamu tuh? Ah, Enak, asik, atau Awalnya gimana ya? Awalnya mungkin takut ya. awalnya takut, soalnya pas kita takut kenapa tuh? masuk, Nah, pas kita masuk itu kan si dokternya yang di waktu kita baru masuk kan dia ngeliat CT kita berapa kan ya mas. Dia lihat, Mbak, ini yakin Mbak mau masuk sini karena resikonya sangat besar loh Mbak, apalagi kan di sini yang apa CT-nya tuh di bawah-bawah semua, jadi menularkan itu lebih apa resiko tertularnya lebih Oh. banyak. Nah. Lebih beresiko kalau kita tinggal di sini. mungkin karena itu kita mikirnya kan kita sebenarnya CT-nya Udah tinggi. udah tinggi. Kita lebih takut karena Jadi banyak ketularan orang, malah iya, gitu ya. karena banyak orang yang positif di sana. Jadi takut malah turun CT-nya kita gitu loh selama di sini. Itu sih mas. Ada resiko itu juga ya? Ada Karena besar. ketularan dari orang lain di situ. Iya. ya? Iya, apalagi yang dapat kamarnya double bed kan. Iya. Dan itu dicampur, bukan kayak saya kenal sama dia terus ya udah gitu. Tapi nggak nyampe sana ya udah dicampur sama orang lain aja.
Tapi selama misalnya berhubungan dengan orang lain tetap pakai Oke. protokol. Iya. Baik lagi di sana sih nggak ada larangan atau apapun mas. Maksudnya cuman ya udah kesadaran diri kita, benar-benar kesadaran diri kita nih. Kalau nggak pakai masker itu Sama-sama. masa nggak ditegur gitu? Mungkin ditegur nggak sih ya? Ditegur lah. Ditegur. Cuma kan namanya mereka perawat nggak monitor kita 24 jam. Gitu Oh, loh, Mas. berarti ada yang Mungkin kalau di dalam unit kamar ya ada beberapa orang yang ya udah merasa sama-sama apa? Sama-sama. penderita. Sama-sama penderita. Mungkin kalau di dalam kamar mungkin seperti itu. Mungkin kan karena kalau tidur juga nggak mungkin kita pakai masker kan. Gitu sih mas. Jadi di sana tuh dapat makan Nah kalau dapat makan kita dapat makan berapa kali sehari? 3 kali kali. dalam sehari. Dan pagi ada snacknya. Iya. Itu tuh jadul. Satu room itu ada satu kamar mandi. Ada satu kamar mandi, ada satu tempat ruang tamu, ada satu dapur. Itu untuk 3 orang itu ya. Untuk 3 orang itu. Nah, Terus obat-obatan yang dikasih ya? nah kalau buat obat-obatannya itu kita nggak dikasih obat sih. Untuk yang ini untuk bergejala, Untuk yang yang OTG OTG ya, ya. tanpa gejala. Jadi kita cuma ditambahin penambah imun aja. dikasih Iya, penambah kita imun. nggak dikasih obat, tapi kita dikasih vitamin, satu jenis vitamin. Apa? Itu, Vitamin C atau vitamin apa tuh? nah itu beda-beda juga. Mungkin khasiatnya sama, cuma merek dari vitaminnya itu Oh, berbeda-beda vitaminnya tiap apa? orang. Vitamin C atau vitamin D? Vitamin apa ya? vitamin B, multivitamin. Multivitamin sih mas, Multivitamin, buat ya. penambah imun aja. Gitu deh. Aktivitasnya tuh pas pertama kali ke situ tuh apa ya? Berusaha hidup sehat sih Iya. kita di sana. Soalnya kalau misalnya ngomongin aktivitas, ini balik lagi kita benar-benar nggak dijadwalin gitu mas. Maksudnya nggak diwajibkan untuk misalnya jam sekian harus olahraga, jam sekian harus berjemur, jam sekian harus apa gitu mas, ngapain. Kita nggak ada jadwal kayak gitu selama di sana. Ya itu semuanya kesadaran diri kita sih. Biasanya tapi kebanyakan orang di sana itu pagi sarapan jam 7 itu jadwal sarapan kita. Terus setelah itu kita biasanya langsung olahraga. Sarapannya tuh bareng satu meja atau gimana? Oh enggak, jadi kita disiapin makanan di ruang perawat, nanti kita ambil untuk dimakan di kamar. Nasi kotak. Nasi kotak, udah nasi kotak. Nah, habis sarapan biasanya kita olahraga di bawah tuh, itu sekitar jam 7-an berarti ya. Ini kebanyakan orang-orang di sana ya mas. Jam 7 olahraga sampai jam 9 jam 10 kira-kira ada matahari, itu berjemur semuanya. Terus siang biasanya makan siang, pulang kan makan siang, masuk kamar, tidur siang Tidur biasanya siang. mas. Habis itu sampai jam 3 jam 4 kita keluar lagi buat berjemur lagi atau olahraga gitu mas. Terus balik ke kamar jam 6 ada makan malam ya. Makan malam. Tiap hari seperti itu, walaupun nggak dijadwalin, tapi kayak kebanyakan orang di sana kayak gitu sih mas, pola hidupnya selama di sana. Apa yang membuat kamu merasa takut tadi kan ada ngomong takut? Takut itu sih, pertama Takutnya konstan gitu selama berapa hari sih yang kamu sering? total ada 10 hari. Ipim? 9 hari doang. Nah, selama 10 hari itu merasa takut, Nah. sering merasa takutnya atau gimana tuh? Mungkin beda ya, karena kita Apa sih yang bikin kamu takut? banyak faktor-faktor sih mas. Kayak misalnya Bibim apa sih? Sebenarnya dibilang takut ya karena kalau pagi kan kita olahraga itu nyampur dengan tower-tower lain yang ada gejalanya ya mas ya. Apalagi kita olahraga tuh sering ketemu begitu, terus ngelihat yang tahu-tahu dia berhenti sebentar terus muntah, atau jalan-jalan mereka tetap pakai infus geret-geret gitu kan. Jadi kita ya juga Buat pikiran sih, Uh-uh. jadi pikiran. Stres ya? stres. Dan mungkin itu Pim masih ya maksudnya masih terbilang enak karena dia dapat sebenarnya dia dapat kamarnya tuh yang berdua, cuma selama dia di sana nggak diisi orang, jadi dia sendiri mas. Nah beda lagi sama saya yang saya dapat yang berdua dan diisi orang satunya lagi, dan kondisinya orang yang sekamar saya itu lebih parah kondisinya dengan CT yang Ada lebih gejala. rendah. CT-nya berapa?
CT-nya itu di bawah 20, di bawah 20 belasan. 10. Tapi Iya. nggak bergejala. Dia awalnya bilangnya enggak. Dia bilang awalnya enggak, makanya dimasukin ke tower 5 di orang tanpa gejala. Cuman semakin kesini saya lihat dia timbul gejala nih mas sebenarnya. Batuk-batuk, sesak napas, muntah-muntah, sampai dia tuh nggak kuat untuk keluar kamar buat ngambil makanan. Jadi saya yang ngambil biasanya. Ditambah lagi dia nggak pernah keluar kamar sama sekali. Ini saya udah curiga sih. Nah saya pusing kan, maksudnya takut kan. Saya kondisinya tuh posisinya di situ tuh sampai tidur tuh pakai masker double karena saking takutnya. Tetap pakai masker tidur. Nah setiap saya tanyain pun ini orang nggak pernah jawab tentang kesehatannya, kondisi kesehatannya. Dan akhirnya karena menurut saya kondisinya udah nggak memungkinkan nih sekamar sama orang lain yang lebih parah, akhirnya saya minta untuk pindah kamar daripada pikiran semakin kacau kan. Istirahat juga susah karena susah tidur. Akhirnya saya mutusin untuk minta pindah kamar ke suster perawatnya. Gitu sih mas. Jadi banyak faktor-faktor sih yang bikin takut mas. Apalagi tuh? Apalagi ya, selain takut ketularan yang lain, apa ya tim? Sempat ada viral berita ya. Berita viral mungkin udah pada tahu yang kasus perbuatan tidak senonoh antara pasien dan perawat. Itu pas banget kita lagi di sana pas saat. Tapi tahu kamu tuh di sana. Sebelum berita itu keluar kita nggak tahu sama sekali, kita masih biasa-biasa aja ya. Di situ nggak jadi bahan gosip karena mereka taunya dari medsos ya. Kita malah tahunya dari medsos, walaupun kita ada di situ kita tahunya dari medsos. Banyak teman-teman yang ngirimin ya, tiba-tiba khawatir juga kan, mungkin orang-orang di luar sama kondisi kita takutnya ada apa-apa juga. Ya itu sih banyak karena kan untuk segi keamanan sih gimana ya Bim? Karena kamar itu masing-masing nggak bisa kita kunci. Nggak ada kunci sama sekali gitu loh mas. Jadi itu sih maksudnya, tiba-tiba takut ada yang dobrak, tiba-tiba macam-macam kan lemes juga. Itu sih mas. Banyak tower gitu. Terus tapi kamu nggak tahu orangnya dong? Oh nggak tahu. Tapi beritanya itu di tower yang sama kita ya. Iya. Cuman untuk orangnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu sih ya. Masalahnya apalagi perawatnya. Soalnya kita ngebedain cewek sama cowok perawatnya aja susah. Gitu. Jadi kita nggak tahu buat pelakunya, kita nggak tahu, kita nggak pernah kontakkan. Itu sih mas. Banyak cerita-cerita juga yang bikin takut, seperti cerita-cerita mereka CT-nya besar, tinggi, tapi setelah di sana malah tambah parah. Itu banyak cerita-cerita gitu. Banyak Atau ada? Ada yang banyak mas. Ada yang sampai sebulan di sana nggak pulang-pulang, setelah di swab lagi masih positif gitu mas. Ada yang sedih-sedihan juga ya ngelihat bayi-bayi di sana. Ada bayi juga? Banyak kan, yang mulai dari anak kecil yang udah bisa jalan sampai yang masih digendong yang pakai bedong gitu 2 bulan, Iya. 3 bulan. wah kalau udah ngeliat kayak gitu sih udah banyak sih mas. Yang bikin takut. Cuman balik lagi kita gimana ya? Kita Kalau kamu selama di sana tuh lebih banyak yang keluar atau banyak yang masuk? lebih banyak yang masuk. Mas. Banyak Lebih yang banyak masuk? yang Iya. masuk. Dia gimana ya? Sampai Kita pernah berbis-bis kan ya. Selama di sana itu 30 menit itu, selama 30 menit itu pasti dengar suara. Nggak sampai 30 menit Mas. Iya maksudnya berapa kali gitu loh. Bisa sampai 5 kali kita dengar Suara ambulan. Suara 30 ambulan menit. dalam 30 menit itu bisa sampai 5 kali kita dengar suara ambulan keluar masuk. Atau lebih mungkin ya. Itu tuh pokoknya nggak berhenti sih, setiap 15 menit sekali mungkin ya. Itu berarti 10 menit ada orang sekali. yang masuk gitu ya? Iya, dan kalau misalnya kita lihat yang masuk tuh nggak cuma 1 orang gitu, dalam ambulan nggak cuma 1 orang. Itu bisa sampai penuh ambulannya. Kebanyakan yang pakai itu pada pakai bis anak sekolah ya, yang Iya, kuning. bis kuning. Itu tuh sekarang tuh banyak dipakai buat Pasien. angkut pasien. Jadi tulisannya tuh biasanya di depannya pasien COVID gitu. Gitu coba.
banyak dan isinya tuh bisa penuh ya Bim, itu sih mas. Dan dari semua kalangan sih mas, kita ketemu banyak orang di sana ya, nggak cuma dari warga biasa, ada yang dari angkatan, semuanya ada di situ sih mas. Dan banyak juga yang kalau misalnya kita tanya kenapa bisa positif, kebanyakan juga ada juga yang bilang karena awalnya kita nggak percaya tentang COVID. Kita benar-benar nyepelein tentang COVID. Akhirnya mereka di situ banyak. Tapi bergejala enggak? Kita kontakkan selalu sama yang orang tanpa gejala sih mas, kebanyakan. Orang dengan gejala Kita takut juga sih mas buat kontakkan. Iya. Kita sama orang yang tanpa gejala aja kita sebisa mungkin enggak sih. Cuma kan namanya kita bareng-bareng di sana, kita kan pasti berkomunikasi gitu. Ada yang mengalami depresi nggak? Waduh. Itu nggak tahu banyak atau enggak, tapi ada sih mas. Ada. Salah satunya contohnya itu teman saya yang sekamar tadi, itu kan selama ditanyain itu kata susternya itu udah ciri-ciri orang depresi. Ditanyain tentang kesehatan dia nggak pernah jawab, diem aja. Akhirnya saya lapor ke perawat kan, perawat sering bolak-balik nanyain ininya, nanyain kabarnya gimana, batuk atau mual atau gimana, jawabnya enggak. Padahal sebelum saya panggil perawatnya, dia muntah-muntah apa segala macam. Tapi dia selalu nggak jujur. Maksudnya kenapa gitu loh? Maksudnya kita di sana di Wisma Atlet kan kita untuk buat berobat, maksudnya biar lebih cepat sehat gitu loh. Gak ngerti sih kenapa orang-orang yang kayak gitu, yang malah jadi stres itu malah jadi beban pikiran gak sih seharusnya? Iya. Sedangkan benar-benar kalau ditanya obatnya apa COVID gak ada mas. Kita di sana tuh benar-benar cuma olahraga, jemur dan pikiran sih mas, gak boleh stres sama sekali. Itu yang tadi depresi itu? Depresi itu akhirnya pas saya tanyain kenapa nih dok, sus? Iya ini orang kita udah komunikasi ke dokter, dia nggak cuma sakit fisik itu, tapi dia juga ini sakit mental udah. Itu ada tempat khusus untuk yang depresi itu? Setahu kita sih enggak ya, cuman solusinya dari mereka, kita kan di tower di lantai 29. Iya. Nah biasanya kalau ada orang-orang kayak gitu, mereka pindahin ke lantai bawah. Kayak gitu sih solusinya. Kenapa di lantai bawah? Memang ada yang melakukan tindakan kebablasan gitu? Ada sih ya. Pada saat kamu di sana ada? Oh, ada di sana enggak. Di sana enggak ada. Cuman kita namanya di sana ya ada aja rumor-rumor gitu. Itu rumor atau cerita dari petugas atau cerita dari teman? Cerita dari petugas sih. Mas. Oh. Ada nggak tahu banyak atau enggak, tapi ada beberapa yang sampai loncat dan sampai meninggal. Loncat? Iya. Dari lantai berapa? Oh, nggak dikasih tahu lebih lanjut. Dan sebenarnya tapi jendelanya emang nggak ada pengaman sih ya? Nggak ada teralis. Langsung dari balkon tuh? Langsung. Infonya sih nggak pernah keluar dari Wisma Atlet ya, maksudnya cerita-cerita kayak gini mas. Katanya sih nggak ada yang nggak ada yang sampai keluar. Jadi ada yang sampai terjun? Ada mas, ada sih. Cuman kalau misal untuk banyak atau tidaknya kita nggak tahu sih. Kita cuma dapat cerita aja sih waktu itu dari perawat. Terus akhirnya kalian bisa kondisinya membaik dan dipulangkan, itu bagaimana tuh? Jadi prosedurnya kita 8 hari nanti ada swab kedua mas. Setelah isolasi di sana, nanti kita ngejalanin tes swab lagi, PCR, dilihat hasilnya gimana, nanti kita boleh langsung pulang. Dan alhamdulillahnya kita 8 hari swab pertama itu langsung kita negatif, alhamdulillah ya. Karena banyak juga yang itu sih, yang swab kedua masih positif, swab ketiga masih positif, swab keempat masih positif. Tapi alhamdulillahnya kita ini sih langsung negatif sih ya. Ya itu sih, banyak yang masih positif. Kalau ditanya pasti kenapa lu kenapa ya, pasalnya gue juga nggak ngapa-ngapain sini kan, tapi kalau masih positif, kebanyakan orang-orang yang masih positif tuh kayak masih kurang olahraganya, mereka pada sadar kok, dan akhirnya selanjutnya mereka biasanya banyakin olahraga, banyakin berjemur. Maksudnya mereka masih belum
terlalu giat lah jaga dirinya, masih malas-malesan gitu. Menurut kamu apa yang dilakukan pemerintah dengan menjadikan Wisma Atlet sebagai tempat isolasi itu bagus ya? Bagus sih, Kondisinya. bagus sih. Kondisinya bagus di sana ya. Kondisinya bagus, semua fasilitas sebenarnya ada. Dari kamar mandinya aja, contohnya air hangat ada, air panas ada. Kayak di hotel ya. Kayak di hotel, lift semuanya jalan normal. Terus Bersih, untuk olahraga pun ada tracknya segala macam ada. Ada petugas kebersihan. Udah Ada. persen ada. Nggak jorok ya. Nggak jorok, nggak bersih, semuanya bersih. Mungkin ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada orang yang masih di sana atau orang yang belum atau tidak masih sehat-sehat di luar sana gitu. Iya sih. Gimana ya, Bib? Dari lu dulu deh. Ya buat yang teman-teman sih kalau misalnya lagi ada acara apa gitu ataupun kayak kami masih bekerja gitu, hindarin lah yang namanya kumpul-kumpul, karena yang nggak tahu kan, walaupun nih kayak gua sama Mayong sehat, gua sehat, tapi pas di swab nggak taunya kita semua tuh positif gitu kan, kita nggak tahu kita bergaul sama siapa. Jadi hindari kumpul-kumpul dulu lah, sama tetap pakai 3M-nya. Kalau saya sih buat yang masih di Wisma Atlet ya, semangat sih. Karena atau yang masih mengidap, masih positif ya, atau sekarang lagi positif corona, semangat sih. Gak ada yang harus maksudnya ini tuh aib atau jadi takut, jadi kepikiran macem-macem. Jangan sih, semakin lu mikir kayak gitu, semakin ngedrop. Karena lu bener-bener gak boleh stres sih pada saat lu lagi positif gini. Jangan sekali-sekali mikir kayak apa ya, ini tuh aib, ini penyakit ini nih, takut dijauhin orang-orang apa segala macem. Enggak sih. Enggak kok, nggak seserem Enggak itu. kok, nggak seserem Kalau itu misalnya kalian juga nggak punya penyakit bawaan juga nggak bakalan kemana-mana itu penyakit. Asal happy, senang, makan teratur, itu tuh bakal cepet banget sembuhnya. Dan jangan takut, ya itu, jangan takut ngomong kalau misalnya lo lagi positif, terus lo kenapa diomongin aja sih. Karena semakin lo terbuka, ya semakin cepat juga lo sembuhnya. Gitu sih. Buat yang masih sehat, jaga-jaga terus kesehatannya ya, jaga jarak apa segala macam. Dan buat orang yang nggak percaya COVID ya, astaga, tolong dong. Saya sekarang emosi kalau misalnya ada teman atau apa yang masih bercanda-bercandaan kalau nggak percaya sama corona. Jangan sampai sih ya. Bukannya kita mau doain, jangan sampai kalian itu sih. Cuman lebih aware lah sama corona ini. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mayong, Pimpin, Ya, Mas. atas Sama-sama. berbagi ceritanya. Semoga bermanfaat sih ya. Ya, semoga bermanfaat buat orang-orang lain dan Mayong kembali beraktivitas dan semoga sekarang sudah kreasi-kreasinya Mayong nanti akan muncul yang lain. Baik. Ditunggu aja Tunggu guys. ya guys. Karena masih Oke. parno. Sampai di sini dulu ngobrol kita kali ini bersama Mayong, dan saya menjadi host panggilan di channelnya Mayong untuk memandu video ini. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Terima kasih. Komen. Baik, ya. Gigi gua ngeram. Wah, kenapa?